Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Benny dalam pembahasan UTBK untuk pengetahuan kuantitatif. Kita akan belajar versi soal-soal terbaru ya. Ada 20 soal, jadi ikuti sampai akhir, jangan sampai ketinggalan. Urutan bilangan 1/8, 0,1255, 3/25, 12,25% dari yang terkecil ke yang terbesar adalah. Untuk mengurutkan pecahan kita bisa ubah semuanya ke dalam pecahan desimal semuanya ya. Jadi untuk 1/8 ini setara dengan 0,1255. Kemudian yang 0,1255 ini tetap. Selanjutnya yang 3/25. Nah ini cara membuat ke pecahan desimalnya, kita cukup membagi 3 dengan 25. Ini kasih 0, ini kasih 0 lagi. Jadi sama dengan 30 bagi 25, itu cukup 1. 1 kali 25, 25, ada sisa 5. 50 bagi 25 ini 2. 2 kali 25, 50. Jadi hasilnya 0,12 ini ya. Ini kita tulis 0,12. Nah, selanjutnya untuk yang 12,25%. Ini setara dengan 12,25 dibagi 100. Ini komanya geser ke kiri 2. Jadi nanti komanya geser ke kiri seperti ini. 1, 2. Jadinya 0,1225 ya. 0,1225. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat pecahan desimal yang paling kecil, ini adalah yang ini nih, 0,12 ini paling kecil. Jadi kita tulis dulu dari yang 3/25 ya. 3/25, kemudian setelah itu yang lebih besar lagi adalah yang 0,1225. Ini karena ini kan 2, kalau yang lain kan 5 ya ini ya. Nah, berarti yang terkecil yang 0,1225. Itu miliknya 12,25%. Nah, selanjutnya untuk yang sisanya 1/8 ataukah yang 0,1255, tentunya yang terkecil yang 0,125 saja. Ini untuk yang 1/8. Habis itu yang terbesar yang 0,1255. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang D ini ya. Diketahui 6 ditambah akar 36 dibagi 2 ditambah A sama dengan 15. Nilai A-nya adalah, di sini ada operasi penjumlahan dan juga ada operasi pembagian. Ini lebih kuat yang pembagian dulu kita lakukan. Jadi kerjakan dulu yang akar 36 dibagi 2. 6 ditambah dengan akar 36 itu kan 6. 6 bagi 2 dulu yang akan kita kerjakan. Kemudian nanti tambah A sama dengan 15. 6 ditambah dengan 3 ditambah A sama dengan 15. Ini ada 9 ditambah A sama dengan 15. Berarti A-nya adalah 15 dikurangi 9. Ini kita dapatkan A-nya sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang D, 6. Perhatikan gambar berikut, jarak horizontal sebarang titik ke garis L, X sama dengan AY tambah B didefinisikan sebagai nilai mutlak X0 dikurangi dalam kurung AY0 tambah B. Sebagai contoh, jarak horizontal titik A dan B ke garis L pada gambar di atas adalah 4 dan 5. Rata-rata jarak horizontal titik 5, min 1, min 4,5, dan 6,8 ke garis M, X sama dengan sepertiga Y kurang 2/3 adalah, kita hitung masing-masing jarak titiknya. Jarak titik 5, min 1 ke garisnya sudah ada ya yang ini ya. Kita gunakan ini. X sama dengan sepertiga Y dikurang 2/3 adalah, nah untuk rumusnya ikut saja yang di atas ini. Ini formulanya. Jadi kita ikut ini. Harga mutlak dari X0. Nah, X0 itu yang koordinat 5-nya ini. Ini Y0-nya. Jadi kan 5 dikurangi dengan, ini persamaan garisnya yang di dalam kurung ini. Jadi kita ikut aja sepertiga Y, Y-nya adalah Y0 kan.
Y0-nya min 1, kemudian dikurang 2/3. Nah, seperti ini nih nulisnya. Jadinya kan ada 5 dikurang min 1/3 dikurang 2/3, itu menjadi min 3/3 atau min 1 kan. Ini jadinya harga mutlak dari 5 kurangi min 1 seperti ini. Nah, jadinya kan 6. Ini 6 ya, kita simpan dulu. Selanjutnya untuk jarak titik min 4,5 ke garis X sama dengan 1/3 Y dikurang 2/3 juga sama caranya. Harga mutlak dari, kita tulis X0-nya di sini min 4 ya. Min 4 kemudian dikurangi dengan, ini persamaan garisnya persis. Ada 1/3 Y, Y-nya langsung kita ganti dengan 5. Dikurang 2/3. Nah, seperti ini. Ini akan sama dengan harga mutlak dari min 4, kemudian ini dikurangi berapa nih? 5/3 kurang 2/3 kan 3/3 ya. Ini 1 ini. Jadinya harga mutlak dari min 5 itu kita positifkan, jadi hasilnya 5. Nah, selanjutnya untuk jarak titik 6,8 ke garis X sama dengan 1/3 Y kurang 2/3 adalah harga mutlak dari X0, X0-nya 6 yang ini, kemudian dikurangi dengan persamaan garisnya kita tulis persis. 1/3 Y, Y-nya kita ganti Y0, 8, kurang 2/3. Nah, seperti ini. Ini kan akan ada 6 dikurangi dengan 8/3 kurang 2/3. 6/3 atau 2 ya. Jadi harga mutlak dari 4 ini. Ya, hasilnya 4. Jadi kita menemukan hasil 6, 5, dan 4. Nah, yang dicari kan rata-rata. Jadi rata-ratanya dari ketiga nilai yang tadi kita dapatkan, 6 tambah 5 tambah 4 dibagi dengan 3. Ini hasilnya adalah 15 dibagi 3. Itu 5. Jadi rata-rata jarak horizontal titik 5, min 1, min 4,5, dan 6,8 ke garis M adalah C5. ABCD merupakan suatu persegi garis L melalui titik D dan tegak lurus diagonal BD. Koordinat titik D adalah A, B, tentukan nilai dari A dikurangi 2B. Kalau kita perhatikan, karena ABCD merupakan persegi, maka kita bisa tentukan koordinat D ini. Kita lihat saja koordinat C-nya, X-nya kan 5. Jadi D itu juga absisnya, atau X-nya itu juga sama, 5 juga. Kemudian naiknya berapa D-nya? Kenaikannya, ini lihat koordinat A-nya. Naiknya 5. Nah, ini pasti 5 juga. Jadi koordinat titik D itu 5,5. Sehingga kita bisa tahu bahwa nilai A-nya 5, B-nya 5. Sehingga A dikurangi 2B sama dengan 5 dikurangi 2 dikali 5. 5 kurang 10 ya. Hasilnya adalah minus 5. Sehingga jawabannya adalah yang C minus 5. Luas persegi ABCD adalah, karena ABCD persegi maka sisinya panjangnya sama semua. Saya tandai seperti ini. Selanjutnya, koordinat titik D itu bisa kita cari, ini 5,5. Nah, kalau kita lihat ketinggiannya ya, dari sini ke sini, itu adalah, lihat Y-nya ini, 5 yang paling atas, 1 yang paling bawah, berarti 5 kurang 1, 4. Itu artinya sisi perseginya 4. Jadi untuk luasnya sendiri adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Jawabannya B, 16. Sekarang kita tentukan jarak antara garis L ke titik A. Di sini saya akan buat garis bantuan. Diagonal perseginya saya gambar BD, AC, dan juga dari titik A kita tarik garis tegak lurus dengan garis L. Nah, ini siku-siku di sini. Kemudian kalau kita lihat di soal, titik D juga tegak lurus dengan diagonal BD. Jadi di sini siku-siku juga. Perpotongan diagonal pada persegi juga siku-siku.
Sehingga kalau kita perhatikan, ini ada siku-siku, ada persegi lagi nih di sini. Ini saya namakan AOD, ini namakan E saja ya. Nah itu, AODE ini persegi juga ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk jarak garis L ke titik A itu sama saja dengan panjang AE. AE-nya berapa? AE ya sama dengan OD. AE-nya sama dengan separuh dari BD ini, OD ini. BD-nya sendiri kan merupakan diagonal persegi ya. Dengan sisinya kan tadi 4, ini 4 juga. Bisa juga dengan Pythagoras, BD kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini BD kuadratnya sama dengan 16 tambah 16. BD kuadratnya adalah 32. Nah ini BD-nya akar 32. Sama dengan akar 16 dikali 2 kan? Jadi 4 akar 2. Ini BD-nya. Sehingga AE-nya bisa kita ketahui setengah dikali 4 akar 2. Sama dengan 2 akar 2. Jadi jarak antara garis L ke titik A adalah yang A ini, 2 akar 2. Persamaan garis L adalah, di sini saya akan bikin garis bantuan lagi. Tarik BD, tarik juga AC. Ini merupakan diagonalnya persegi. Berpotongan tegak lurus di sini. Kemudian tadi ada informasi juga bahwa titik D tegak lurus dengan BD. Ini juga siku-siku. Artinya garis L ini sejajar dengan AC. Kalau sejajar artinya gradiennya sama ya. Jadi kita cari dulu gradien AC. MAC. Gunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi 5,1-nya boleh kita namakan X1 Y1, yang 1,5-nya X2 Y2 ya. Nah, ini kalau kita hitung, Y2-nya 5, 5 kurangi 1 per 1 kurangi 5. Gradien AC ini sama dengan 4 per min 4 sama dengan min 1 ya. Jadi untuk gradien garis L-nya juga pasti sama, karena sejajarnya tadi. Kemudian untuk koordinat titik D itu sudah kita temukan 5,5. Nah, persamaan garis L ini kan melalui titik 5,5 kemudian bergradien min 1. Gradien minus 1 ya. Untuk rumus persamaan garisnya sendiri kan Y min Y1 sama dengan MX min X1 nih. Nah, ini X1 Y1-nya. Ini M-nya. Jadi tinggal masuk ke rumus ini udah jadi. Y dikurangi 5 sama dengan minus 1, X dikurangi 5. Tinggal buka kurung, ada minus X tambah 5, berarti Y sama dengan minus X tambah 5, tambah 5, 10. Seperti ini. Nah, ini ada nih. Jawabannya adalah yang C, Y sama dengan minus X tambah 10. Daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linier. 3X tambah Y lebih besar sama dengan 3, min 2X tambah Y kurang dari sama dengan min 2, dan X kurang dari sama dengan 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Nah, kita akan gambar ketiga pertidaksamaan ini di koordinat kartesius ya. Pertama untuk garis 3X tambah Y sama dengan 3, kita cukup mengambil 2 titik sembarang saja. Di sini paling mudah kalau misalkan saya ambil X-nya 0, berarti Y-nya 3. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya itu dari 3X sama dengan 3, X-nya 1 ya. Jadi garis ini akan melewati 0,3 dan juga melewati 1,0. Nah, nanti tinggal tarik garis saja di koordinat ini. Seperti ini. Ini adalah garis yang 3X tambah Y sama dengan 3 ya. Nah, sekalian kita arsir deh. Ini kan arsirannya lebih dari sama dengan ya. Misalkan kita gunakan titik uji di 0,0. Kita coba cek ya, kalau kita masukkan 0,0.
3 kali 0 ditambah 0 apakah lebih besar sama dengan 3? 0 apakah lebih besar sama dengan 3? Salah ya. Jadi kalau yang menuju titik 0,0 berarti daerah yang salah. Daerah yang benar itu ini menjauhi 0,0. Daerahnya ke sana. Nah, ini arsirannya. Oke. Kemudian yang garis kedua, min 2x tambah y sama dengan min 2, ini kita juga pilih 2 titik sembarang. Kalau misalkan saya pilih x-nya 0, y-nya itu min 2. Kalau y-nya yang 0, maka min 2x sama dengan min 2, x-nya 1 ini. Jadi dia akan melewati 0, min 2 dan juga 1,0. Ini kita tarik garis seperti ini. Ini merupakan garis yang min 2x tambah y sama dengan min 2. Sekalian kita arsir, arah arsirannya ke atas atau ke bawah. Kita pakai titik uji lagi 0,0 ya. Min 2 kali 0 ditambah 0 apakah kurang dari sama dengan min 2? 0 itu memang kurang dari sama dengan min 2 atau tidak? Salah ya, harusnya lebih dari sama dengan ya. Jadi arsirannya harusnya menjauhi 0,0 karena ini kan salah. Itu berarti ke bawah sini. Uts, warna yang ini aja. Oke, arsirannya ke bawah. Ini arsiran yang benar ini. Oke. Kemudian satu lagi garisnya yaitu X sama dengan 5. Itu mudah, tinggal kita tarik vertikal. Ini adalah garis X sama dengan 5. Arsirannya ke kiri atau ke kanan? Karena kurang dari sama dengan 5 tentunya ke kiri ya ini daerahnya. Nah, seperti ini. Oke, dari sini sudah kelihatan bahwa daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang terkena arsiran tiga-tiganya. Itu di sini. Ini segitiga ini ya. Ada bentuk segitiga. Saya pertunjukkan. Nah, sini. Oke. Dan kita cek batas daerah S merupakan suatu segitiga, ini benar. Jadi S-nya itu di sini S-nya. Oke, suatu segitiga ya. Kemudian seluruh daerah S terletak di kuadran pertama dan keempat. Kuadran pertama itu di sini, ini kuadran keempatnya. Benar. Tidak ada yang di kuadran 2 atau 3 kan? Ini 2, ini 3. Jadi semuanya di kuadran 1 dan 4. Ini benar juga. Garis Y sama dengan min X memotong daerah S. Nah, Y sama dengan minus X itu seperti ini. Misalkan X-nya itu min 1, maka Y-nya 1. Jadi dia akan lewat ini. Titik-titik yang saya kasih tanda biru ya. Nah ini. Tarik garis. Thread. Nah ini Y sama dengan min X. Jadi benar ya. Garis Y sama dengan minus X memotong daerah S, ini benar juga. Titik 2,10 terletak di daerah S 2,10. Oh, jauh banget ya di atas sana. Nggak ada, nggak masuk nih. Di sini nggak masuk. Jadi ini salah nih. Jadi yang benar ini pernyataan 1, 2, 3 saja. Jadi yang A nih jawabannya. Sistem persamaan linear dinyatakan sebagai berikut. 3x tambah 2y sama dengan 8, 2y tambah 4z sama dengan min 2, 3x tambah 4z sama dengan R, memiliki solusi x sama dengan A, y sama dengan B, dan z sama dengan C. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? Pertama kita akan tulis persamaan linear ini. Karena solusinya itu x sama dengan A, y sama dengan B, dan z sama dengan C, artinya x-nya boleh saya ganti A, y-nya saya ganti B, dan z-nya saya ganti C saja. Ini akan menjadi 3A tambah 2B sama dengan 8. Ini kita sebut persamaan pertama. Persamaan keduanya adalah 2B tambah 4C sama dengan minus 2. Persamaan ketiganya adalah 3A tambah 4C sama dengan R. Persamaan 1 dan 2 ini sebenarnya bisa kita eliminasi B-nya ini.
Eliminasi B, tinggal dikurangi sih. Saya tulis di sampingnya ya. 3A tambah 2B sama dengan 8, kemudian ada 2B tambah 4C sama dengan min 2. Kurangi, ada 3A dikurangi 4C sama dengan 8 tambah 2, 10. Ini kita sebut persamaan yang keempat. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di pernyataan 1, 3A tambah 2B apakah min 8? Ini tidak sama dengan pernyataan, di persamaan 1 ya ini ya. 3 tambah 2B harusnya kan 8. Di sini ditulisnya minus 8. Berarti pasti salah. Kemudian untuk pernyataan kedua, B tambah 2C sama dengan min 1. Ini bisa kita dapatkan dari persamaan 2 sebenarnya. Di persamaan 2, 2B tambah 4C sama dengan min 2. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Nanti akan menjadi B tambah 2C sama dengan min 1. Cocok ya? Ya, ini cocok dengan hasil ini. Kemudian yang pernyataan ketiga, apakah 4C sama dengan 3 tambah 10? Ini bisa kita dapatkan dari persamaan keempat ya. Ini kalau kita teruskan, bisa kita tulis min 4C sama dengan min 3A tambah 10. Kemudian dibagi min 1 semua, menjadi 4C sama dengan 3A dikurangi 10 nih. Nah, ini ada perbedaan ya. Di sini plus 10, di sini min 10. Jadi harusnya 4C itu 3A min 10, bukan plus 10. Ini salah berarti. Nah, kemudian yang pernyataan keempat. Jika R sama dengan 2, nanti kita akan dapatkan apakah A-nya 2 enggak? Itu berarti persamaan 3 ya. Saya tulis di sini. 3A tambah 4C sama dengan 2. Ini persamaan 3. Kita eliminasi saja dengan persamaan 4. 3A karena sama-sama ada variabel A sama C-nya kan. 3A min 4C ini 10 persamaan 4. Eliminasi C dengan cara menjumlahkan. 3A tambah 3A 6A, C-nya habis, kemudian 2 tambah 10 ini 12. Jadi A-nya adalah 12 bagi 6. Itu 2 ya. Oh, cocok berarti ya. A-nya 2, di sini juga 2 juga. Oke, jadi pernyataan yang benar itu hanya yang 2 dan 4 saja. Sehingga jawabannya C. Tabel berikut menyatakan hasil operasi untuk simbol bintang dan add ini ya. Jika A bintang 3 add 2 sama dengan 3, maka A sama dengan. Nah, kita kerjakan dulu yang 3 add 2 ini ya. Kita lihat tabel yang di sini. 3 add 2 itu berapa hasilnya? 3 add 2. Nah, ini tinggal dipasangkan saja. 3, kemudian ketemu 2 ini. Thread ke sini ya. Ini hasilnya 2 berarti. Jadi tinggal dipasangkan saja 3 add 2 itu hasilnya adalah di sini 2. Nah, selanjutnya A bintang sama 3 add 2-nya sudah kita ganti 2. Ini sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat yang tabel sebelah kiri di sini. A ini masih belum tahu nih apakah yang 1, 0 atau 2 atau 3 ya. Tapi saat dibintang dengan 2 hasilnya adalah 3. Nah, ini pasti di sini nih. 1 bintang 2 hasilnya 3. Jadi langsung baca dari sini ya. Itu berarti A-nya kita simpulkan 1. Sehingga jawabannya adalah yang B. FWB W, Y adalah faktor perkesuan terbesar dari W dan Y. Bilangan positif K dan M dengan K kurang dari 10 dan memenuhi kedua pernyataan berikut. Untuk P sama dengan 5 menghasilkan X sama dengan 20. Untuk P sama dengan 2 menghasilkan X sama dengan 7. Tentukan nilai M. Kita mulai dari P sama dengan 5. Nanti alurnya seperti ini. Mulai terus P-nya start di 5 ya. P-nya sama dengan 5 itu turun ke bawah. Y-nya berarti 5 tambah 5. 10. Nanti apakah 10 ganjil? Tidak. Nah, berarti jalurnya ke kanan ke sini. Set X sama dengan 2P tambah 3Y per M. X-nya kan 20.
sama dengan 2 kali P, terus tambah 3 kali Y, Y-nya 10, per M. Nah, dari sini nanti kita akan dapat nilai M. Tinggal kali silang saja, 20M. Sama dengan 2 kali 5 kan 10, kemudian tambah 30. 20M sama dengan 40. M-nya sama dengan 40 bagi 20. Itu 2. Jadi nilai M-nya adalah yang B ini 2. Nah, sekarang jika diberi input P sama dengan 2, maka nilai W-nya adalah, kita mulai, P-nya ganti 2 di sebelah sini. Ke bawah, Y-nya adalah P tambah 5, ini 2 ditambah 5, 7. 7 itu apakah ganjil? Ya, berarti ke kiri, ke sini. Nah, kita tulis di sini. W sama dengan P kali Y, itu berarti 2 kali 7, ditambah K. W-nya sama dengan 14 tambah K. Kemudian ke bawah, X sama dengan FPB dari W, Y. X-nya kan kalau untuk P2, X-nya 7. Jadi saya tulis 7 di sini. 7 adalah FPB dari W 14 tambah K, 7. Karena Y-nya 7 tadi. Nah, karena 7 itu FPB dari 14 tambah K, 7, maka 14 tambah K ini haruslah kelipatan 7 ini harusnya. Kelipatan 7 ya. Nah, saya tulis di sini deh. Jadi 14 tambah K itu haruslah kelipatan 7. Kalau K-nya 0 boleh nggak? Kalau K-nya 0 kan berarti kita dapatkan W-nya, ini W ya. Itu 14. Tapi kalau K-nya 0 itu menyalahi aturan di sini. K-nya haruslah bilangan positif. Nah, 0 itu berdiri sendiri, bukan positif. Jadi ini tidak memenuhi ya. Ini TM. Jadi kita nggak pilih. Kalau K-nya 7, memenuhi nggak? K-nya udah positif, benar. K-nya kurang dari 10, ini cocok. Nah, ini W-nya akan didapatkan 14 tambah 7. W-nya sama dengan 21. Nah, ini boleh nih. Jadi jawabannya untuk W-nya adalah yang D, 21. Jika diberi input P sama dengan 1, maka nilai X sama dengan, oke, jadi di sini ada input P sama dengan 1. Kemudian ke bawah, Y sama dengan 1 tambah 5. Nah, ini Y-nya 1 tambah 5 itu kan 6. Ganjil atau tidak? Tidak. Jadi ke sini, X-nya sama dengan 2P, 2 kali 1, kemudian ditambah 3Y, Y-nya kan 6, kemudian per M. Nah, kalau kita ingat lagi, M itu tadi sudah kita dapatkan sebenarnya. Itu dari informasi ini. P sama dengan 5 menghasilkan X sama dengan 20 ya. Kalau P-nya 5 itu kan Y-nya 10, jadi tidak ganjil. Kalau kita hitung lagi, 20 sama dengan 2 kali 5 ditambah 3 kali Y, Y-nya 5 tambah 5, 10 per M. Nah, itu kita dapatkan dari sini tadi sih. 20M sama dengan 10 tambah 30, 40, M-nya 2 ya. Nah, ini kita ganti 2 nih. Jadi X sama dengan 2 ditambah dengan 18 dibagi dengan 2, X sama dengan 20 bagi 2, sama dengan 10. Jadi nilai X-nya adalah yang D ini, 10. Barisan bilangan real A1, A2, dan seterusnya memenuhi persamaan AN tambah 1 sama dengan 2 dikurangi 5 dikali AN untuk setiap bilangan asli N, dan A4-nya sama dengan min 8. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Kita cek satu persatu. Dari pernyataan pertama, apakah A3 merupakan bilangan bulat? Nah, dari rumus AN tambah 1 sama dengan 2 dikurangi 5 kali AN. Ini untuk mendapatkan A3, maka kita pilih N-nya 3. Sehingga akan menjadi A3 tambah 1 sama dengan 2 kurang 5 kali A3. Ini kan A4 nih.
sama dengan 2 kurang 5A3. A4-nya kan min 8 ya. Taruh di sini. 2 kurang 5A3. Bisa ditulis 5A3 sama dengan 2 tambah 8. 5A3-nya sama dengan 10. Nah, berarti A3-nya adalah 10 bagi 5. Itu 2. Nah, 2 itu kan merupakan bilangan bulat ya ini ya. Bilangan bulat. Jadi benar ini. Oke, kemudian yang kedua, kita cek apakah A5-nya minus 38 atau tidak. Kalau untuk mendapatkan A5 berarti N-nya kita pilih 4. Nanti akan menjadi A4 tambah 1 ini kan A5. 2 kurang 5 kali A4 seperti ini. Ini A5 sama dengan 2 kurang 5 kali A4-nya kan min 8. Taruh di sini. A5-nya sama dengan 2 ditambah 40. A5-nya 42. Oh, kalau dibilang A5-nya min 38 salah ya. Salah. Kemudian yang ketiga, apakah A2024 merupakan bilangan negatif? Kita lihat polanya. Dari yang diketahui tadi, kita mendapatkan ada informasi A3. Itu 2 kan. Kemudian A berapa lagi? A4 min 8. Nah, seperti ini. Kemudian A5 42 ya. Nah, satu lagi kita mau lihat polanya. Kalau A6 berapa? A6 berarti dari rumusnya itu 2 dikurangi 5 kali A5 berarti. Coba kita hitung. 2 kurangi 5 kali A5-nya 42. Nah, seperti ini. Ini hasilnya adalah 2 dikurangi minus 5 kali 42. Minus ya. Iya, min 208. Lihat polanya positif negatif positif negatif. Selang-seling ini. Jadi saat indeksnya ganjil di sini. Ini hasilnya adalah positif kan ya. Positif, ini positif. Tapi saat indeksnya genap dapatnya negatif. Nah, dari sini kita simpulkan untuk A2024 ini kan genap. Kalau genap negatif. Jadi hasilnya adalah negatif ini. Sehingga merupakan bilangan negatif, iya, ini benar. Kemudian yang keempat, kita tes. A43 dikurangi A30 merupakan kelipatan 5. Untuk A43, itu sama dengan 2 dikurangi 5 kali A42. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau A30, berarti 2 dikurangi 5 kali A29 dong. Kemudian ini kita kurangi untuk mengeliminasi angka 2. A43 dikurangi A30 sama dengan minus 5 A42 dikurang min 5 A29 jadi plus nanti. Min 5 A42 plus 5 A29. A43 dikurangi A30 sama dengan, ini kalau 5-nya saya tarik ke depan, di dalam kurungnya akan ada min A42 tambah A29. Nah, ini artinya adalah suatu bilangan yang kelipatan 5 kan? Karena ada angka 5-nya di depan, pengali 5-nya. Jadi ini benar ini. A43 dikurangi A30 itu menghasilkan suatu bilangan kelipatan 5. Ini benar ya. Jadi ada 3 yang benar, sehingga jawabannya adalah D. Sekumpulan data disajikan sebagai berikut. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Ada rata-rata, median, modus ya. Coba kita hitung semuanya dulu. Dari rata-rata, X bar, ini merupakan datanya dijumlah saja dibagi banyak data. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 12 tambah 14 dibagi dengan
Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya datanya. Oke. Ini ada 2 tambah 2 tambah 2, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 4, 13, 13 tambah 5, 18. Kemudian ada 28, 28 tambah 12, itu ada 40, 40 tambah 14, 54 ya. Bagi 9 ini pas di 6. Rata-ratanya 6 berarti. Untuk median itu caranya datanya kita urutkan, itu udah urut sih. Kita cari yang tengah-tengahnya. Oke. Nah, ini boleh pakai cara coret gini untuk mengetahui siapa yang ada di tengah-tengah. Nah, ini ketahuan 4 ya. Ini mediannya. Kemudian untuk modusnya, modus adalah data yang sering muncul. Kalau kita lihat, itu kan 2 muncul 3 kali. Kalau yang lainnya kan sekali ya, berarti modusnya 2. Nah, oke. Berarti kita sudah mendapatkan rata-rata 6, median 4, modus 2. Rata-rata median modus kumpulan data merupakan 3 suku awal dari suatu barisan aritmatika. Apakah benar? Kita cek. 6,4,2 ini membentuk barisan aritmatika. Benar ya? Karena ini bedanya adalah minus 2 ini. Jadi bedanya konstan, jadi ini merupakan barisan aritmatika. Oke, ini udah oke. Nah, sekarang kalau yang 2, rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima. Rata-ratanya kan 6. 6 itu bukan bilangan prima. Jadi ini salah. Yang ketiga, modus kumpulan data kurang dari median. Modusnya 2, 2 itu kurang dari 4. Benar. Kemudian median kumpulan data kurang dari jangkauan. Nah, untuk jangkauan sendiri, itu adalah data terbesar kurang data terkecil. Sering disingkat Xmax kurang Xmin gitu. Nah, ini jangkauannya. Data terbesarnya kan 14. 14 dikurangi data terendahnya 2, sehingga nilai jangkauannya 12 ini. Nah, apakah mediannya kurang dari jangkauan? Mediannya kan 4. 4 kurang dari 12? Iya, benar sih. Jadi yang benar ini ada 3 ya. Sehingga jawabannya adalah D. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai fx sama dengan x dikurangi 3 dalam kurung kuadrat tambah 5 dan gx sama dengan fx tambah 2. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah jawaban dari pilihan benar salah berikut. Kita cek satu persatu, apakah G2 sama dengan F2? Nah, di sini GX-nya sendiri itu Fx tambah 2. Jadi kalau misalkan kita tulis G2, itu akan sama dengan F4 ya, karena 2 tambah 2. Nah, F4-nya kita ngikut yang rumusnya si F berarti. X-nya diganti 4, 4 kurang 3 kuadrat ditambah 5. Nah, seperti ini. Jadi nanti G2-nya itu akan sama dengan 4 kurang 3 kan 1. 1 kuadrat itu tetap 1. 1 tambah 5, 6. Ini nilai G2. Kalau nilai F2, ini langsung ke fungsi F-nya. X-nya ganti 2. 2 kurang 3 dalam kurung kuadrat tambah 5. Minus 1 kalau dikuadratkan kan 1. 1 tambah 5, 6. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa G2 memang hasilnya sama dengan F2. Ini benar ya. Kita centang. Nah, kemudian grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran fungsi g 2 satuan ke kanan. Apakah demikian? Pertama kita akan cari dulu untuk fx tambah 2. Kalau fx-nya itu x kurang 3 dalam kurung kuadrat tambah 5, maka fx tambah 2, ini x-nya diganti x tambah 2 berarti. X tambah 2 kemudian kurang 3 kuadrat tambah 5. Nah, fx tambah 2-nya itu sama dengan X dikurangi 1 dalam kurung kuadrat tambah 5. Inilah si GX ya. Ini GX-nya. X kurang 1 kuadrat tambah 5. Nah, coba kita cek apakah fungsi F itu diperoleh dengan pergeseran fungsi G ini 2 satuan ke kanan. Pengaruhnya gini, kalau digeser 2 satuan ke kanan, itu maksudnya
ini seperti ini. Di X-nya ini dikurangi 2. Nah, seperti ini nih. Kita cek ya, kalau ini sama persis dengan fx maka benar pernyataannya. Tapi kalau beda salah. Fx akan diperoleh x kurang 3 dalam kurung kuadrat ditambah 5. Coba kita perhatikan ini. Ini dan ini sama persis. Berarti memang benar ini. Ini benar juga. Grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 0 di titik 0,14. Fx-nya sendiri tadi kan x dikurangi 3 dalam kurung kuadrat tambah 5. Ini memotong garis x sama dengan 0, artinya x-nya kita ganti 0 aja. F0 gitu. 0 kurang 3 dalam kurung kuadrat tambah 5. Minus 3 kalau dikuadratkan 9. Jadi 9 ditambah 5 itu 14. Benar berarti ya, ada di 0,14 ini. Nah, ini benar juga. Jadi semua pernyataannya bernilai benar. Suatu tabung memiliki tinggi 4 dan volume 64 pi. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah jawaban dari pilihan benar salah berikut ini. Apakah diameter tabung lebih dari 7? Nah, ini tabungnya. Tingginya 4. Kemudian diameter tuh yang ini. Nah, ini kita akan cek diameternya berapa ya. Kalau untuk volume tabung sendiri kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus luas lingkaran 1/4 pi d kuadrat. D-nya adalah diameter, kemudian dikali tinggi ya. Nah, di sini volumenya sudah ada 64 pi. Ini sama dengan 1/4 pi dikali d kuadrat dikali 4. Bisa coret-coret pi-nya. 4-nya juga sekalian. Jadinya 64 sama dengan d kuadrat. D-nya akar 64 sama dengan 8. Ini ukuran diameter tabungnya ya, 8. Kalau 8 lebih dari 7 ya benar. Kemudian luas alas tabung kurang dari 45. Nah, luas alas tabung itu kan lingkaran luasnya. Luas alasnya luas lingkaran yang 1/4 pi d kuadrat tadi. Ini ada 1/4 dikali 22/7, kemudian dikali dengan 8 kuadrat sih. Nah, seperti ini. Jadi ada 1/4 dikali 22/7 kali 64. Nah, ini ya. Jadi 64-nya mau dibagi 4 bisa ini. 64 bagi 4 hasilnya adalah 16 kan. Jadi sekarang tinggal 22 kali 16 bagi 7. Nah, ini kalau kita hitung dia ada 50,3-an atau 50,2-an deh ini. 50,3 ya. Ini kan mestinya lebih dari ya, lebih dari 45 sih, ini salah ini. Oke, kemudian tabung dapat memuat suatu balok dengan ukuran 7 kali 7 kali 3. Nah, kira-kira bayangannya gini, ini dikasih balok ya. Nah, seperti ini. Apakah muat ini? Nah, dengan ukuran yang ada itu. Nah, seperti itu, dikasih balok. Kalau ini 7, ini 7, ini 3, berarti ini lebih pendek ya. Kalau mau tingginya 3, berarti begini. Set. Nah, ini cuma sampai di sini nih. Apakah bisa ini? Muat enggak ini? Nah, kayak gitu. Coba dibayangkan dulu. 773-nya. Kalau kita selidiki, dari posisi luas alasnya sendiri, ini nggak mungkin muat sih. Coba ini saya tunjukkan yang alasnya. Alasnya kan lingkaran tuh. Jadi kalau kita mau pakai panjangnya 7, lebarnya 7, padahal ini diameter kan cuma 8 saja. Ini nggak bisa ya, nanti jadi kayak gini nih. Nah, itu tuh. Misalkan ini, gini. Nah, ini 7 tuh. Ini ada yang keluar ya, ini keluar kan. Nggak bisa muat itu. Tingginya 3. Jadi ini nggak bisa ya, yang
pernyataan ketiganya salah. Banyaknya susunan 5 angka berbeda dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4 dari kiri ke kanan dengan angka pertama bukan 0 dan angka terakhirnya 1 atau 3 adalah angka yang kita buat terdiri dari 5 digit. Yang paling depan bukan 0, bisa dipilih dari 1, 2, 3, atau 4. Sedangkan yang paling belakang itu hanya boleh diisi oleh 1 atau 3 saja ya. Nah, di sini yang paling belakang berarti ada 2 kemungkinan cara angka yang bisa ditempatkan di sini, yaitu 1 ataukah 3. Kemudian yang paling depan ini bukan 4 cara, tapi salah satu dari 1 atau 3 kan sudah dipakai di belakang. Jadi sekarang tinggal 3 saja nih. Kemudian dari 5 angka tadi yang tersedia sudah dipakai 1 di depan, 1 di belakang, menyisakan 3 kemungkinan. Kemudian dari 5 sudah dipakai 3, depan, belakang, sama nomor 2 ini, berarti tinggal 2, dan sekarang tinggal 1 kemungkinan. Nah, ini tinggal dikalikan saja. 3 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. 9 kali 2, 18 kali 2, 36. Jadi ada 36 susunan 5 angka berbeda yang dapat dibuat dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Dengan syarat angka pertamanya bukan 0 dan angka terakhirnya 1 atau 3. Sehingga jawabannya adalah D. Fungsi f dengan fx sama dengan 5c kurang x untuk suatu bilangan real c memiliki inverse f pangkat min 1 yang memenuhi f inverse dari 3 tambah c kuadrat sama dengan 3. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas p dan q yang benar? Kita mendapatkan informasi f inverse dari 3 tambah c kuadrat itu sama dengan 3. Dengan menggunakan sifat inverse, kalau kita punya f inverse x sama dengan a, maka ini boleh ditulis x sama dengan fa. Nah, kita gunakan sifat ini ya. Oke, jadi kalau di sini ada f inverse 3 tambah c kuadrat itu sama dengan 3, maka saya bisa tulis 3 tambah c kuadrat sama dengan f3. Nah, 3 tambah c kuadrat sama dengan f3 berarti bisa kita hitung karena kan fx-nya sudah dikasih tahu 5c kurang x. Berarti di sini 5c kurang 3. Kemudian kita bentuk persamaan kuadrat dalam c kuadrat dikurangi 5c, kemudian 3 tambah 3, 6. Kemudian difaktorkan. C kuadrat dari C kali C, 6-nya paling cocok pakai 3 kali 2 ya, 3 sama 2, tapi min. Min 3, min 2 jadi min 5. C jadi cocok. Ini C kurang 3 sama dengan 0, C-nya adalah 3. Atau C kurang 2-nya yang sama dengan 0, sehingga C-nya ini ada 2 kemungkinan ya. Sebut aja C1, C2. 3 atau 2 ini. Nah, kalau kita bandingkan P dengan Q, Q-nya kan 4. C-nya tadi kalau nggak 3 atau 2 kan. Nah, ini tetap masih kurang dari Q kan. Jadi hubungannya adalah kuantitas P ini itu lebih kecil daripada Q. Sehingga jawabannya B. Koordinat titik-titik sudut segitiga ABC adalah A 1,1, B 1,3, dan C D,2. Apakah garis Y sama dengan MX memotong segitiga ABC? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Oke, kita akan cek dari pernyataan pertama dulu. Ini kita gambar koordinat titik A dan B di Cartesius. Koordinat titik A-nya 1,1 berada di sini. B-nya 1,3 berada di sini. Nah, kita cek yang pernyataan pertama. Kalau D-nya kurang dari 1, D-nya, D itu koordinat C ini ya. Ini absisnya. Tapi tetap Y-nya 2, artinya nanti ordinatnya harus yang di sini. Nah, untuk D yang kurang dari 1, berarti koordinat titik C-nya bisa di mana-mana nih sih. Bisa di sini, di 0,2 juga bisa.
di min 1,2 juga bisa. Bisa di min 2,2 juga bisa. Bisa di min 3,2 juga bisa. Nah, misalkan kita taruh di sini saja ya, ini C-nya. Jadi nanti segitiganya yang kebentuk itu seperti ini. Nah, ini segitiga ABC-nya. Kemudian garisnya Y sama dengan MX dengan M yang lebih dari 1. Jadi semakin besar gradien, itu kemiringannya akan semakin tinggi ya. Jadi kalau M sama dengan 1 tuh yang ini, pas di sini nih. Ini patokan yang gradiennya sama dengan 1. Jadi saat koordinat X-nya 1, Y-nya 1. Ini untuk pembanding ya. Ini untuk M sama dengan 1. Kalau lebih besar berarti kan bisa kemungkinannya seperti ini. Garisnya. Nah, kayak gini ya. Ini Y sama dengan MX. Memotong sih. Bisa memotong. Bisa juga seperti ini. Nah, ini Y sama dengan MX. Memotong juga untuk gradien yang lebih dari 1. Apakah ada kemungkinan tidak bisa memotong? Nah, itu bisa. Nah, ini saya tunjukkan. Ada kemungkinan saat garis Y sama dengan MX itu dengan gradien lebih dari 1 tidak memotong segitiga ABC. Terjadi saat koordinat titik C-nya, ini saya hapus dulu. Itu di sini nih. Kecil di sini misalkan ya. Ini di sini. Kan yang penting C-nya itu kan D-nya kurang dari 1 kan. Jadi bisa aja saya taruh di sini, kecil banget di sini. Jadi nanti segitiganya kecil, seperti ini. Nah, ini. Kemudian garis Y sama dengan MX-nya saya bikin M-nya cukup tinggi. Nah, kayak gini. Set. Ini Y sama dengan MX. Ini tidak memotong. Jadi kalau untuk pernyataan yang pertama ini, dia bisa memotong atau tidak memotong. Jadi menghasilkan dua kemungkinan, sehingga pernyataan satu ini apakah akan memotong, ya belum tentu ya. Jadi ini kita nggak pilih ini. Kemudian kalau yang kedua, kita gambar lagi ya. Ini saya hapus lagi. Untuk D yang kurang dari 0, berarti nanti D itu kurang dari 0, C-nya akan berada di sini. Tetap ordinatnya masih 2 ya. Jadi misalkan di sini titik C-nya, bisa juga di sini, bisa juga di sini. Itu untuk D-nya kurang dari 0. Misalkan saja saya bikin segitiga ke sini C-nya. Nah, ini. Kemudian Y sama dengan MX-nya gradiennya mintanya lebih dari 0. Lebih dari 0. Nah, itu bisa terjadi seperti ini nih. Garis Y sama dengan MX-nya gradiennya seperti ini. Nah, ini kemiringannya. Ini nggak memotong ya. Jadi karena ini, kalau yang sumbu X kan gradiennya 0. Dia mintanya lebih dari 0 kan, bisa juga kondisi seperti ini. Jadi tidak memotong ini yang pernyataan 2. Kesimpulannya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ya, sehingga jawabannya adalah yang E. Halo teman-teman, untuk dapat mengakses lebih banyak lagi latihan soal dan juga pembahasan UTBK, kalian bisa mengunjungi website kami di clavius.id. Selanjutnya kalian klik modul, kemudian pilih UTBK. Nah, di sini ada modul belajar dari modul 1 yang terdiri dari 7 subtes, yaitu penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Nah, kita coba klik yang penalaran matematika.
Di sini disediakan konsep dasar. Kalian bisa lihat videonya dan belajar dari sini. Kemudian kalian bisa juga mencoba untuk mengerjakan tryout-nya. Di sini ada kode 01 sampai 07, ini menunjukkan kode subtes. Jadi urut 01 dari penalaran umum, 02 kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, 07 berarti nanti penalaran matematika. Setelah itu kalian bisa lihat juga video pembahasannya ya. Misalkan saya mau melihat pembahasan untuk penalaran umum, berarti tinggal klik di sini. Dan kalian bisa belajar pembahasannya dari sini. Setelah modul 1 selesai, kalian bisa lanjutkan ke modul-modul berikutnya, modul 2, modul 3, dan seterusnya. Tersedia juga untuk pembahasan soal-soal asli UTBK tahun-tahun sebelumnya, dan juga simulasi dari Kemdikbud. Selamat belajar dan sukses untuk kalian semua.